Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat titrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Sahabat Ermo, ini bahas orang satu ini pernah kita naikkan ya berapa kali dan selalu kontroversial, melawan akal sehat publik ya. Begitulah menurut banyak kalangan. Dedi Nurpalaka, kader PSI yang mengatakan kurang lebih Jokowi itu sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Wah, luar biasa. Jangan-jangan besok lusa naik menjadi malaikat ya. Oke. Tentu ini mendapatkan respon yang luas di publik. Kita akan coba simak satu persatu ya. Ini apa isi kepalanya ya? Dedi Nurpalaka #2 Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi. Jadi mau digiring ke arah orang-orang yang tidak bisa menggunakan akal sehat. Tampaknya sih begitu, karena ya ini tidak akan muncul dari seorang spiritualis, ulama, agamawan. Tidak akan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan diri sebagai nabi yang dipilih oleh Allah langsung gitu, oleh Tuhan. Nah, jadi dia sudah merasa menjadi Tuhan barangkali begitu ya. Langsunglah kita coba simak nih satu-satu ya. Pertama, kita lihat ternyata Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi nih, kata Manto Gudono. Mantap lah. Dia mention cuplikan dan mencuplik memotret screenshot ya Dedi Nur. Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat. Cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Jadi dalam sudut pandang Dedi, ini Jokowi itu bisa saja dia memilih untuk menjadi nabi, tapi tidak dia pilih. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realita bahwa tugas kenegaraan beliau sudah. Nah, nanti ada yang versi lengkapnya ya. aduh, ada yang begini ya. Siapa dia? Nanti kita cari tahu. Siapa dia sebenarnya? Dan ada juga yang mereka ingin uang bergambar Jokowi. Gua mengharapkan suatu saat Bank Indonesia mencetak mata uang 100.000 baru bergambar Pak Jokowi, biar para pembenci Pak Jokowi melihat 100.000 jadi sayang Pak Jokowi. Jadi ya begitulah realitas dari sosial media yang bisa membuat kita menjadi lebih pintar, tapi bisa juga menjadi lebih bodoh gitu. Ya ini apa namanya, sekedar alat gitu. Kita betul-betul harus bijak menggunakannya. Telah banyak orang abnormal, gendeng, melayang-layang habis mabuk narkoba. Waduh. Nauzubillahi min zalik. Jadi sahabat sudah jadi nabi, tinggal nanti jadi Tuhan. Oh, jadi sahabat nabi pernah juga disamakan ya dengan sahabat Rasul itu Jokowi. Pengalihan isu ya. Wah, ngeri nih Dedi, anggota baru ya, penjilat tingkat tinggi. Kita coba lihat. Dijawab juga ini oleh John Sitorus ya. Hati-hati kalau bicara soal nabi, bro. Jokowi jadi nabi umat agama mana yang kau maksud? Harus diperjelas agar tidak menimbulkan polemik. Saya tahu semangat Anda begitu membabi buta mencintai Jokowi, tetapi menyebut Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi itu berlebihan. Bahkan sebagian mengatakan ini sudah masuk pada penistaan agama. Hati-hati itu kalau sudah pada penistaan agama. Nah, ini versi yang lebih lengkapnya yang di screenshot oleh John Sitorus. Nah. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna. Paripurna, luar biasa itu.
Bukankah hanya satu-satunya mantan presiden yang terus dipersoalkan oleh rakyat? Berbeda dengan Gus Dur, dengan SBY, dengan Megawati, tidak sekencang ini. Artinya ada sesuatu yang janggal yang harus dicari tahu. Ya, misalkan tentang ijazahnya begitu kan. Termasuk juga kebijakan-kebijakannya selama ini. Jadi ini dijawab akhirnya ya. Siapa namanya? Deddy Nurpalaka ini menjawab John Sitorus. Ya, mencari pembenaran lah ya. Coba kita lihat pembenaran ini. Menjawab pertanyaan John Sitorus soal kata nabi. Jika Anda mengatakan Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi, maka itu artinya Jokowi menerima wahyu dari Tuhan secara langsung. Dikau harus bisa buktikan agar tidak jadi polemik. Ini dijawab oleh Deddy Nurpalaka, tapi kalau lihat pola-polanya ada lambang gitu ya, ada lambang checklist, ada simbol apa kaca pembesar, pin dan seterusnya. Ini sih pakai ChatGPT jawabnya. Bantahan logis dari saya, tidak semua penyebutan nabi berarti secara literal menerima wahyu dari Tuhan seperti yang dia pahami dalam Islam atau Kristen. Jadi nabi itu selalu identik dengan agama, tapi dia sekarang meloloskan diri, berusaha meloloskan diri dari jeratan penistaan ya, Deddy Nurpalaka ini, dan menyebut bahwa nabi itu secara literal tidak hanya seperti yang dipahami dalam Islam atau Kristen. Jadi dia bikin definisi baru tentang nabi. Dalam KBBI, definisi nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Namun dalam perbincangan filsafat, sastra, dan tafsir sosial, kata nabi juga sering digunakan secara kiasan atau simbolik. Nah, ini cara ngelesnya Deddy Nurpalaka pakai ChatGPT kayaknya. Socrates adalah nabi akal budi, Karl Marx adalah nabi revolusi, Buddha adalah nabi kesadaran batin. Oke, ini kita bisa perdebatkan ya perumpamaan ini. Tapi kalau kemudian Jokowi adalah nabi apa? Kalau Socrates disebut nabinya akal budi dalam tanda petik berarti ya. Karl Marx disebut nabi revolusi kelas, Buddha disebut nabi kesadaran batin, maka Jokowi disebut nabi apa ini? Harus jelas juga levelnya. Kalau orang-orang seperti Socrates lebih jelas, legasinya ada, kita bisa pelajari, bisa baca pemikirannya. Kalau Jokowi apa yang dibaca? Tol, jembatan, bagaimana cara membacanya? Apa isi pikiran dari seorang Joko Widodo sehingga layak disebut sebagai nabi? Nah, kan itu soalnya. Tapi kalau begini caranya, ini argumen-argumen cara ngeles dari Deddy Nurpalaka ya sulit gitu. Jadi dia akan terus mencari cara agar tidak masuk dalam delik penistaan agama. Tampaknya sih begitu ya. Nah, siapa Deddy Nurpalaka? Oke, kita lihat. Ini akunnya Deddy Nur. Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali. Oke, menebar kebajikan, merawat keragaman. Bajiknya sebelah mana nih? Sedang menebar kekonyolan ya, yang jelas. Sedang menebar akal busuk kalau begitu. Karena tidak bisa, dengan cara apa kita bisa benarkan? Kalau ngelesnya pun tidak masuk gitu. Lo kan nabi bukan dalam makna berkaitan dengan agama gitu. Ya kalau begitu berkaitan dengan apa? Tidak bisa juga dijelaskan gitu. Apalagi ini ketua Biro Ideologi. Kan kita jadi bertanya-tanya dengan mudah gitu. Jadi apa ideologinya Deddy Nurpalaka? Apa ideologinya PSI? Yang kemudian menyebut Jokowi seorang nabi. Layak menjadi nabi, tapi dia tidak memilih jadi nabi. Allahu Akbar. Nabi atau napi, salah ucap kali. Oh mungkin saja ya ini KST. Ngasih tahu. Joni Handoko, nabi ngibul. Nah kan nabi palsu. Mungkin ke arah situ maksudnya atau bagaimana gitu. Hanya orang yang otaknya kurang dari 1 ons ngomong begitu. Ini harus ditangkap karena menyebarkan pemahaman sesat dan penistaan agama. Ya, Rohim Surya sudah muncul dengan statement seperti itu. Lu siapa ingin disamakan dengan nabi? Kelakuan kayak ya. Tapi soalnya adalah sebenarnya bukan hanya Deddy Nurpalaka yang tiba-tiba muncul ya, menjadi bumper
terdepannya Joko Widodo. Ada lagi. Bahkan ini lebih kita kenal. Kalau Deddy Nurpalaka kan baru-baru ini aja, ini siapa ini gitu kan. Anak muda dari mana ini? Oh, dari PSI. Ya pantas.